Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Syabaningrum dari Offering A akan menjelaskan cara menggunakan media manipulatif lembar penyelesai kasus. Nah, jadi pertama-tama itu siswa mengambil satu lembar kasus dari amplop kasus ini. Nah, saya misalkan siswa mengambil itu amplop yang berwarna hijau ini. Maksud saya lembar yang berwarna hijau ini. Nah, pada lembar ini tertulis bahwa soal tentang tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut menggunakan metode grafik, yaitu X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Nah, jadi langkah kedua itu siswa mengisi kotak di baris pertama ini. Nah, untuk mengisi kotak di baris pertama ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada cara penggunaannya di LKS, itu siswa pertama-tama mengambil potongan dari kertas origami yang berisi angka dan tanda tambah dan tanda minus dalam amplop ini. Nah, jadi pertama-tama untuk kasus yang ini, itu persamaan pertama yang menyusun SPLDV-nya adalah X plus Y sama dengan 5. Jadi, untuk itu, kita tulis sesuai dengan yang tertera pada kasus ini. Jadi, untuk X plus Y sama dengan 5, maka kita tempelkan, maksud saya, tanda tambah di sini, seperti ini. Lalu tempelkan angka 5 di sini. Nah, untuk persamaan yang kedua yang menyusun SPLDV yang tertulis di sini adalah X min Y sama dengan 1. Jadi untuk itu kita tempelkan tanda minus pada kotak ini, untuk pada baris pertama ini, dan angka 1 pada kotak ini. Nah, untuk penggunaan potongan origami untuk warnanya sendiri sudah saya jelaskan pada LKS dan pada video yang sudah saya buat sebelumnya untuk video proses pembuatan media pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu dengan dibantu tabel yang sudah saya sediakan ini, siswa mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari persamaan-persamaan yang menyusun SPLDV yang tertulis pada lembar kasus ini. Nah, jadi kita tahu bahwa ketika suatu grafik itu memotong sumbu X itu ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, maka dari itu untuk mencari titik potong sumbu X maksud saya, maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan pertama ini, X plus Y sama dengan 5. Ketika kita substitusikan, kita peroleh itu X-nya sama dengan 5. Berarti untuk titik potong sumbu X pada persamaan 1 itu kita peroleh adalah 5,0. Lalu kita tempelkan 5 di sini. Nah, untuk titik potong sumbu Y, kita tahu bahwa grafik ketika dia memotong sumbu Y itu nilai X-nya itu bernilai 0. Maka dari itu kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 1 ini, kita peroleh bahwa Y-nya kita peroleh adalah 5. Berarti dari sini kita lanjut ke bawah sini. Nah, kita peroleh dari tabel yang sudah kita isi ini, kita peroleh titik potong sumbu X adalah 5,0. Jadi kita peroleh untuk titik potong sumbu X pada persamaan yang pertama itu ialah 5,0. Kita tempelkan 5 dan 0. Lalu kita peroleh titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0,5. 0,5. Baik, kita lanjutkan ke persamaan yang kedua yang menyusun SPLDV yang tertera pada kasus ini. Nah, jadi selanjutnya itu sama seperti yang ini, kita mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari persamaan 2 ini menggunakan tabel yang sudah disediakan. Nah, jadi kita tahu bahwa suatu grafik itu memotong sumbu X ketika nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu untuk mencari titik potong sumbu X dari persamaan yang kedua, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ini ke persamaan ini. Maka dari itu kita peroleh bahwa X-nya itu bernilai 1 ketika Y-nya itu 0. Maka dari itu kita tempelkan angka 1. Nah, kita lanjutkan, kita tahu bahwa ketika suatu grafik itu memotong sumbu Y, maka nilai X-nya itu bernilai 0. Maka dari itu kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 2 ini. Nah, ketika kita substitusikan, kita peroleh bahwa Y-nya itu minus 1.
Kita tempelkan angka 1. Untuk tanda minusnya sendiri dapat ditulis secara mandiri menggunakan pensil. Seperti ini, agar mudah dihapus nantinya. Menulisnya sedikit lebih tebal agar terlihat. Nah, kita lanjutkan ke mengisi box di bawah ini. Jadi, dari tabel ini kita peroleh bahwa titik potong sumbu X untuk persamaan 2 itu ialah 1,0. Kita tempelkan angka 1. 0. Lalu untuk titik potong sumbu Y dari persamaan 2 kita peroleh itu 0,-1. Nah, minusnya sendiri bisa ditulis secara mandiri menggunakan pensil. 0,1. Nah, setelah itu dilanjutkan ke meletakkan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita cari sebelumnya ke bidang kartesius yang telah kita buat ini. Nah, jadi kita letakkan bahwa titik potong sumbu X untuk persamaan 1 adalah 5,0, berarti kita letakkan di sini 5,0. Nah, untuk titik potong sumbu Y dari persamaan 1 adalah 0,5, berarti kita letakkan di sini 0,5. Setelah itu kita hubungkan kedua titik ini. Hubungkan menjadi suatu garis lurus seperti ini. Kita lanjutkan ke meletakkan titik potong sumbu X dari persamaan yang kedua ini. Untuk titik potong sumbu X-nya adalah 1,0. Kita letakkan di sini. Dan untuk titik potong sumbu Y-nya itu ialah 0,-1. Jadi kita letakkan di sini. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa persamaan-persamaan yang menyusun SPLDV pada kasus tersebut itu ketika digambarkan pada bidang kartesius itu kedua garisnya ini saling berpotongan. Nah, berarti untuk menemukan himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut kita harus menemukan berpotongan di titik manakah kedua garis ini. Nah, kita temukan bahwa dia berpotongan di titik 3,2. Di sini 3,2. Nah, dari sini kita dapat mengisi bahwa himpunan penyelesaian dari SPLDV ini ialah 3,2. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk LKS pendamping dari media manipulatif lembar penyelesai kasus itu terdiri dari materi mengenai cara menyelesaikan suatu SPLDV menggunakan metode grafik. Nah, materi tersebut tentunya dilengkapi dengan contoh soal yang membantu siswa untuk memahami materi tersebut. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan petunjuk penggunaan dari media manipulator lembar penyelesai kasus. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada siswa mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian atau cara menemukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV dengan kondisi-kondisi tertentu seperti yang dituliskan pada gambar di bawah ini. Jadi untuk manfaat media pembelajaran manipulatif lembar penyelesai kasus ini ialah itu membantu siswa untuk memahami cara menyelesaikan suatu SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Nah, selain itu juga membantu siswa untuk lebih terampil dalam menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari persamaan-persamaan yang menyusun suatu SPLDV. Nah, selain itu juga membantu siswa untuk lebih terampil dalam mensketsakan persamaan-persamaan yang menyusun suatu SPLDV dalam bidang kartesius. Nah, selain itu juga membantu siswa untuk mengkonstruksi pemahamannya mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu SPLDV
dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tertentu di sini adalah maksudnya itu misalnya garis-garis yang merepresentasikan persamaan yang menyusun SPLDV tersebut memiliki hubungan antar garis seperti saling berimpit, terus saling berpotongan, terus sejajar. Nah, siswa tahu ketika misalnya suatu SPLDV itu disketsakan dalam bidang kartesius, ketika dilihat bahwa hubungan antar garis dari SPLDV ini ialah saling berimpit, maka siswa tahu bahwa SPLDV tersebut memiliki himpunan penyelesaian yang anggotanya itu tak hingga banyaknya. Nah, ketika hubungan antar garisnya itu siswa lihat bahwa hubungan antar garisnya itu saling berpotongan, berarti siswa tahu bahwa SPLDV ini memiliki tepat himpunan selesainya itu memiliki tepat satu anggota. Nah, ketika hubungan antar garisnya itu sejajar, maka siswa tahu bahwa himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut tidak memiliki anggota, atau dapat dikatakan himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong, seperti itu.